Hai warga Sumatera Utara. Halo, di sini saya akan mereview mengenai wisatawan bersejarah yang ada di Sumatera Utara, khususnya Rumah Bolon. Rumah Bolon Pematang Purba terletak di Pematang Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah guys, jika kita berada di Medan, perjalanan memakan waktu sekitar 3-4 jam dengan kendaraan pribadi. Jika kita berada di Pematang Siantar hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah guys, setelah kita sampai di lokasi utama, kita akan bertemu dengan area parkir. Setibanya di lokasi, kita akan langsung diarahkan ke area parkir yang terletak tidak jauh dari gerbang utama. Untuk kapasitas roda 2, area parkir cukup luas untuk menampung banyak kendaraan roda 2. Untuk roda 4, bisa menampung puluhan mobil hingga bus wisata. Fasilitas di area parkir yaitu toilet umum. Untuk warung atau kios di sekitaran parkir terdapat beberapa kios kecil, minuman, serta cenderamata khas Simalungun. Untuk tiket masuk ke dalam Rumah Bolon hanya berkisar 5.000 sampai 10.000, kecuali untuk wisatawan mancanegara itu sekitar Rp30.000. Tips untuk pengunjung untuk pemandu wisata jika kalian ingin lebih tahu bagaimana sejarah Rumah Bolon itu ada. Akan melewati sebuah goa, di mana goa tersebut memiliki sejarah dan fungsi. Goa ini dipercaya digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan sebagai tempat persembunyian saat terjadi konflik atau ancaman dari luar. Untuk ritual ini, goa ini juga digunakan sebagai ritual di mana dilakukan oleh raja atau pemimpin adat. Untuk simbolis mistis, dalam kepercayaan lokal, goa ini dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi, menjadi tempat yang sakral bagi kerajaan Simalungun. Oke guys, setelah dari goa ini, kita akan langsung melihat bagaimana suasana dan letak Rumah Bolon yang ada di dalamnya. Nah teman-teman, setelah kita berada di pintu masuk, di sebelah kanan kita akan berjalan menuju ke Rumah Bolon. Tapi sebelum kita menuju ke Rumah Bolon, kita akan melewati sebuah gua kecil, di mana gua ini merupakan tempat persembunyian para raja purba pada zaman dahulu, dan pada masa sekarang gua ini dipercaya untuk sebagai tempat sakral. Nah setelah kita menuju gua, kita akan terus berjalan sampai kita menemukan pemandangan. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lingkungan Rumah Bolon. Namun perlu diperhatikan, jika kita ingin memasuki bangunan-bangunan yang ada di Rumah Bolon, mohon perhatiannya untuk selalu menjaga kebersihan. Dan jika ingin masuk ke dalam ruangan, mohon untuk izin kepada pemandu wisatawan atau penjaga Rumah Bolon ya. Untuk perhatiannya mohon diperhatikan. Di sini saya akan menjelaskan bangunan-bangunan yang terdapat di kompleks Rumah Bolon Pematang Purba. Yang pertama yaitu Rumah Bolon Pusat Utama, yaitu rumah utama yang merupakan tempat tinggal raja beserta keluarganya. Rumah Bolon berbentuk rumah panggung besar dengan atap melengkung menyerupai tanduk kerbau. Di dalamnya terdapat ruang besar tanpa sekat melambangkan kebersamaan. Kita boleh lihat di gambar ya yang ada di video. Dan untuk fungsi Rumah Bolon tersebut digunakan untuk tempat tinggal raja, menerima tamu penting, dan menyelenggarakan upacara adat. Untuk rumah kedua yaitu Balai Bolon, Balai Sidang. Bangunan terbentuk panggung seperti Rumah Bolon, tetapi lebih kecil, biasanya tanpa dinding dan terbuka. Untuk fungsinya, tempat rapat adat atau musyawarah para penatua dan tokoh masyarakat. Nah, ada juga nih yang ketiga, Sopo Bolon, yaitu lumbung padi. Bangunan panggung kecil yang digunakan untuk menyimpan hasil panen, terutama padi, memiliki atap yang menyerupai Rumah Bolon, tetapi lebih sederhana. Untuk fungsinya, melambangkan kesejahteraan ekonomi kerajaan. Yang keempat ada jabu-jabu, yaitu rumah kecil. Rumah-rumah kecil di sekitar Rumah Bolon yang ditempati oleh anggota keluarga, kerajaan, atau rakyat biasa yang bertugas melayani kerajaan. Untuk fungsinya sebagai tempat tinggal pendukung kerajaan
balai pasu. Nah, kita juga dapat melihat nih teman-teman, bahwasannya rumah bolon memiliki lesung. Kita bisa melihat di video. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di lingkungan rumah bolon. Namun perlu diperhatikan, jika kita ingin memasuki bangunan-bangunan yang ada di rumah bolon, mohon perhatiannya untuk selalu menjaga kebersihan. Dan jika ingin masuk ke dalam ruangan, mohon untuk izin kepada pemandu wisatawan atau penjaga rumah bolon ya. Untuk perhatiannya mohon diperhatikan. Di sini saya akan menjelaskan bangunan-bangunan yang terdapat di kompleks rumah bolon Pematang Purba. Yang pertama yaitu rumah bolon pusat utama, yaitu rumah utama yang merupakan tempat tinggal raja beserta keluarganya. Rumah bolon berbentuk rumah panggung besar dengan atap melengkung menyerupai tanduk kerbau. Di dalamnya terdapat ruang besar tanpa sekat melambangkan kebersamaan. Kita boleh lihat di gambar ya yang ada di video. Dan untuk fungsi rumah bolon tersebut digunakan untuk tempat tinggal raja, menerima tamu penting dan menyelenggarakan upacara adat. Untuk rumah kedua yaitu balai bolon, balai sidang. Bangunan terbentuk panggung seperti rumah bolon, tetapi lebih kecil, biasanya tanpa dinding dan terbuka. Untuk fungsinya, tempat rapat adat atau musyawarah para penatua dan tokoh masyarakat. Nah, ada juga nih yang ketiga, sopo bolon, yaitu lumbung padi. Bangunan panggung kecil yang digunakan untuk menyimpan hasil panen, terutama padi, memiliki atap yang menyerupai rumah bolon, tetapi lebih sederhana. Untuk fungsinya, melambangkan kesejahteraan ekonomi kerajaan. Yang keempat, ada jabu-jabu, yaitu rumah kecil. Rumah-rumah kecil di sekitar rumah bolon yang ditempati oleh anggota keluarga, kerajaan, atau rakyat biasa yang bertugas melayani kerajaan. Untuk fungsinya, sebagai tempat tinggal pendukung kerajaan, balai pasu. Nah, kita juga dapat melihat nih teman-teman, bahwasannya rumah bolon memiliki lesung. Kita bisa melihat di video. Nah teman-teman, kalian pasti tidak tahu kan, apa sih keunikan yang ada di rumah bolon itu? Keunikan yang paling utama adalah rumah bolon adalah konstruksi yang dirancang tanpa menggunakan paku. Semua sambungan kayu diikat menggunakan pasak atau tali ijo. Dan keunikan yang kedua adalah arsitektur megah dan simbolis. Rumah bolon berbentuk persegi panjang dengan atap melengkung menyerupai pelana kuda. Desain ini melambangkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Nah, di sebelah kiri juga kita dapat melihat lesung yang ada di rumah bolon. Lesung adalah alat tradisional berbentuk cekungan panjang yang digunakan untuk menumbuk padi. Keberadaan lesung di rumah bolon melambangkan simbol ketahanan pangan, menunjukkan pentingnya ketersediaan bahan makanan, terutama beras bagi kehidupan masyarakat Batak. Ritual budaya dalam beberapa tradisi, kegiatan menumbuk padi diiringi dengan nyanyian atau ritual sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau doa untuk keberkahan. Untuk jumlah lesung yang ada di rumah bolon, ada berjumlah 24 lesung. Dan kita bisa melihat di sebelah kanan ada juga makam raja. Makam raja yang ada di sekitar rumah bolon atau komplek adat biasanya merupakan makam leluhur atau raja pendiri yang dihormati oleh komunitas fungsinya. Nah teman-teman, untuk pengunjung yang datang ke makam ini, kita juga bisa untuk berziarah di makam ini. Karena itu merupakan sebuah penghormatan leluhur masyarakat Batak yang ada di Simalungun. Itu artinya kita menghormati tradisi marganya yang ada di rumah bolon. Simbol keberlanjutan dari sejarah ini, makam ini menunjukkan kesinambungan antara generasi masa lalu dengan masa kini. Objek budaya dan wisata selain sebagai tempat sakral, makam ini sering menjadi daya tarik wisata budaya untuk memperkenalkan sejarah Batak Simalungun. Nah teman-teman, pasti kalian heran kan, kenapa dari awal video ini banyak sekali ukiran-ukiran dan ornamen yang ada di rumah bolon. Itu merupakan sebuah keunikan dari rumah bolon tersebut. Ornamen dan ukiran pada rumah bolon, rumah adat Batak Simalungun merupakan elemen penting yang mencerminkan seni, simbolisme, dan nilai budaya masyarakat Batak Toba. Motif dan ornamen khas rumah bolon. Ornamen pada rumah bolon dikenakan sebagai gorga, yaitu seni ukir khas Batak Simalungun yang biasanya dilukis atau diukir pada kayu. Motif-motif gorga memiliki makna filosofi yang mendalam, yaitu gorga sitopi, motif geometris. Motif merupakan garis-garis berulang seperti segitiga atau lingkaran. Simbol ini melambangkan keharmonisan dan keterlibatan dalam kehidupan. Gorga singa-singa, motif kepala singa. Gorga ini menyerupai wajah mitologis yang dipercaya melindungi rumah dari roh jahat dan ancaman luar. Gorga jorgong, motif ular naga. Motif ular naga mencerminkan kekuatan, keberanian, dan perlindungan dari bahaya.
Ular dianggap sebagai penjaga rumah. Nah, motif itu kita temui di bentuk-bentuk rumah bolon atau bangunan-bangunan rumah bolon. Nah, kita juga melihat ternyata mereka menyediakan aula loh untuk kita beristirahat. Aula tersebut juga bisa kita sewa untuk sebagai tempat kita ibadah. Aula itu juga sering digunakan masyarakat Simalungun sebagai tempat pengajaran budaya dan tradisi Batak Simalungun kepada generasi muda atau generasi yang akan mendatang. Terkadang, pertunjukan musik tradisional seperti gondang sebangunan juga dilakukan di aula tersebut. Nah, kapan lagi kita menikmati rumah bolon yang ada di Pematang Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara? Mari kita sama-sama melihat keindahan rumah bolon itu. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita dapat melihat bagaimana pemandangan rumah bolon jika kita melihat dari ketinggian. Itu dia pemandangan rumah bolon yang ada di Simalungun. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan-perjalanan untuk menuju ke setiap rumah dan bagaimana ukuran-ukuran yang ada di rumah bolon. Kita dapat melihatnya dari atas. Itu adalah sebuah video yang menunjukkan bagaimana tempat dan posisi bangunan-bangunan yang ada di rumah bolon dan keunikan-keunikan yang ada di rumah bolon. Mari kita berkunjung di rumah bolon Pematang Purba. Dengan harga tiket yang sangat murah, kita bisa mengetahui bagaimana budaya Simalungun dan marga-marga apa saja yang ada di Batak Simalungun. Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana asal-usul bangsa Simalungun dan bagaimana asal mula Raja Simalungun. Mari kita hadir, mari kita datang untuk mengunjungi wisatawan bersejarah di rumah bolon, khususnya Sumatera Utara. Mari kita datang. Bye-bye, sampai jumpa.